Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Kali ini aku bikin konten terbaru ya. Sebenarnya ini tugas kuliah. Daripada cuma jadi tugas doang, aku pikir kenapa nggak sekalian aku masuki dalam playlist videoku. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Amirul Haki, mahasiswa ilmu komunikasi. Video ini akan membahas dua pertanyaan dari tugas mata kuliah logika, yaitu tentang term dan sesat pikir. Jadi selamat datang di konten ilmu dalam cerita. Kita akan masuk pada pertanyaan pertama. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan contohnya. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, aku akan jelaskan term itu apa. Kenapa kita baru tahu tentang term ini? Jadi, aku jelaskan terlebih dahulu. Secara sederhana, term itu adalah simbol atau gabungan beberapa simbol yang dipakai buat nunjukin suatu konsep atau pengertian. Nah, simbol di sini maksudnya itu bisa berupa kata, frasa, atau kalimat pendek. Seperti contoh, kalau kalian bilang rumah, itu adalah term karena mewakili konsep tentang bangunan tempat tinggal. Intinya, term itu kayak nama atau label buat sesuatu. Bisa satu kata, bisa juga beberapa kata. Contoh, rumah mewah. Kenapa itu kok disebut term? Padahal di situ ada dua kata, rumah dan mewah. Karena gabungan kata ini masih nunjuk satu konsep atau satu benda, yaitu jenis rumah yang mewah. Tapi, kalau kalian bilang rumah itu mewah, maka kalimat tersebut tidak termasuk term. Karena ini kalimat lengkap yang menyatakan sesuatu. Ada klaim bisa benar atau salah. Lalu, ada berapa banyak sih jenis term ini? Baik, kita akan mulai dari term berdasarkan denotasi. Term berdasarkan denotasi adalah term yang maknanya langsung, apa adanya, sesuai arti kamus. Contoh, kata rumah berarti bangunan tempat tinggal sesuai arti umum. Lalu, bagaimana dengan term berdasarkan konotasi? Term yang punya makna tambahan biasanya berupa makna emosional atau kiasan. Contoh, kata rumah bisa bermakna tempat pulang, rasa nyaman, atau keluarga. Ini bukan arti harfiah, tapi makna yang lebih dalam. Ketiga, term berdasarkan predikamen. Pengelompokan term berdasarkan kategori dasar dalam logika Aristoteles. Predikamen dibagi menjadi dua. Predikamen substansi, ini adalah term yang menunjukkan benda atau makhluk yang bisa berdiri sendiri, punya wujud jelas. Contoh, manusia, kucing, rumah. Semua ini bisa ada sendiri, gak perlu nempel ke hal lain supaya ada. Predikamen aksidensia, ini adalah sifat atau keadaan yang nempel pada substansi, tapi nggak bisa berdiri sendiri. Contoh, putih, tinggi, lucu, dingin. Coba bayangin putih aja tanpa ada benda yang putih, gak akan bisa. Jadi dia cuma ada kalau nempel di substansi, misalnya kucing putih dan rumah tinggi. Jadi gampangnya, substansi itu adalah benda utama, sedangkan aksidensia adalah sifat yang nempel pada benda itu. Yang terakhir, ada term predikabel. Predikabel itu maksudnya cara kita menerangkan sesuatu hal atau objek. Jadi ini membahas hubungan antara term dengan apa yang sedang dijelaskan atau diterangkan dalam kalimat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca sendiri di Google atau di link yang aku sediakan di deskripsi. Karena aku sudah menyebutkan 3 jenis term ini sesuai dengan perintah pada tugas tersebut. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Logika itu adalah penalaran yang sah. Artinya, logika mempelajari cara pikir yang benar. Saat kita menarik kesimpulan, lalu kesimpulan itu masuk akal dan bisa dipercaya. Lalu, mengapa ada orang yang bisa sesat pikir? Dan bagaimana contohnya? Dalam logika, aturan berpikir yang benar harus mengikuti alur yang sah atau logis. Saat terjadi sesat pikir, artinya seseorang melanggar kaidah logika formal maupun informal. Contohnya, semua orang punya hak untuk bebas. Dalam konteks ini, bebas yang dimaksud adalah bebas berpendapat, beragama, atau kebebasan dalam hak asasi manusia. Tapi, jika dipakai lagi untuk membenarkan bebas berbuat kejahatan, maka prinsip identitas dalam logika sudah dilanggar. Karena kata bebas di sini sudah kacau maknanya. Lalu, bagaimana caranya agar terhindar dari sesat pikir? Pertama, pahami makna kata dengan jelas. Kedua, ikuti alur berpikir yang logis. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Misalnya, dia sering menyendiri, berarti dia sombong. Ini adalah contoh sesat pikir karena kesimpulannya terlalu cepat dan tidak cukup bukti. Mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan kepada kalian secara sederhana. Kalau ada bagian yang masih kurang jelas atau mau ditambahkan oleh kalian, silahkan banget diskusi bareng di kolom komentar. Baik, cukup sampai di sini. Saya Amirul Haki, sampai jumpa di konten selanjutnya.